Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dengan beredarnya berita duka tentang wafatnya guru kita, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, banyak sekali ucapan-ucapan bela sungkawa dan doa-doa yang dipanjatkan oleh kaum muslimin dari berbagai kalangan. Ya, dari berbagai kalangan, baik itu ormas, tokoh agama, dan lain sebagainya kaum muslimin. Ya, di antaranya ada Ustadz Adi Hidayat, kemudian Ustadz Abdul Somad, ada Kiai Ma'ruf Ghazin, kemudian para habaib melalui lembaga mereka Robitoh Alawiyah, kemudian Ustadz Omar Mita, dan masih banyak lagi yang lainnya kaum muslimin dari Persatuan Islam. Ya, mereka semuanya mendoakan kebaikan untuk Ustadz Yazid rahimahullah. Mereka mendoakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Akan tetapi ada satu tokoh yang disebut tokoh Aswaja. Bahkan orang ini mendapatkan gelar singa Aswaja. Justru beliau ini mengeluarkan statement yang berbeda dengan yang lainnya kaum muslimin. Ini entah orang ini aneh dan nyeleneh kaum muslimin. Paling aneh dan paling nyeleneh ya. Dengan munculnya berita duka wafatnya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, beliau malah membacakan hadis tentang wafatnya Abu Jahal. Ya. Dan Ustadz Yazid ini kok dimisalkan seperti Abu Jahal. Bahkan disebut oleh Idrus Romli bahwa Ustadz Yazid ini tokoh ahlul bid'ah. Ini kan aneh kaum muslimin. Ya, yang ahlul bid'ah siapa? Yang dituduh sebagai ahlul bid'ah siapa? Ya. Padahal dia sendiri pernah di dalam sebuah video mengakui bahwa amaliyah yang dikerjakan oleh dirinya dan kelompoknya itu bid'ah mungkaroh, bahkan orang yang memeranginya diberikan pahala. Ya, tapi dianya sendiri mengaku takut untuk memerangi amaliyah bid'ah tersebut. Ya, tapi tiba-tiba sekarang menuduh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas yang tegas, yang namanya memperingatkan kaum muslimin untuk meninggalkan, untuk menjauhi perbuatan bid'ah, malah dituduh ahlul bid'ah. Ini kan aneh. Aneh tapi nyata kaum muslimin ya. Coba kita simak video dari Pak Idrus Romli kaum muslimin. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, edisi kali ini kita akan membicarakan tentang doa yang dibaca ketika ada dedengkot atau pimpinan aliran sesat meninggal. Misalnya ada tokoh Wahabi, tokoh radikal meninggal, apa doa yang dibaca? Ini yang akan kita bicarakan. Nah, di dalam kitab Al-Adhkar, Imam Nawawi berkata, babu ma yaquluhu idza balaghahu mautu aduwwil Islam. Ruwina atau rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu, ya Rasulullah, qad qatalallahu azza wa jalla Aba Jahal. Faqala, alhamdulillah alladzi nasara 'abdahu wa 'azza dinah. Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar An-Nawawiyah. Bab ini menjelaskan apa yang dikatakan ketika mendengar musuh Islam meninggal. Nah kaum muslimin, jadi di sini Pak Romli ini mengatakan bahwa Ustadz Yazid ini dedengkot aliran sesat kaum muslimin. Ya, bahkan dikatakan Ustadz Yazid ini musuh Islam. Ini kan aneh kaum muslimin. Padahal Ustadz Yazid itu di dalam dakwahnya ya, banyak sekali membahas tentang perkara pentingnya tauhid. Tauhid itu asas, tauhid itu dasar di dalam beragama. Ya. Beliau paling keras penentangannya terhadap perbuatan kesyirikan, perbuatan bid'ah, perbuatan maksiat. Kok bisa disebut oleh si Idrus Romli musuh Islam? Ini kan aneh kaum muslimin ya. Padahal di kelompok Pak Idrus Romli inilah yang sebenarnya banyak sekali yang mereka nggak sadar mereka ini memusuhi Islam. Ya. Pada hakikatnya mereka memusuhi Islam tapi mereka nggak sadar. Coba banyak yang nggak nutup aurat, banyak yang nggak sholat, ya, banyak yang nggak bisa baca Al-Quran, banyak kaum muslimin. Ya. Kami ini mantan jamaah yasinan juga, jamaah yasinan, jamaah tahlilan. Ya. Di perkumpulan yasinan tahlilan itu banyak yang nggak bisa baca. Bener kaum muslimin, boleh dibuktikan ya. Boleh dibuktikan, banyak yang nggak bisa baca. Bahkan pas acara yasinan, bacanya ngawur, kadang juga nggak baca, ngobrol sambil ngudut, itu banyak ya. Tapi justru orang seperti Ustadz Yazid yang mengajak kaum muslimin untuk pintar, untuk cerdas,
untuk mengamalkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus soleh, ya, lah kok malah disebut dedengkot aliran sesat dan musuh agama. Na'udzubillah min dzalik. Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Kami meriwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni, misalnya maksudnya kitab Hamalul Yaum wal Lailah karangan Ibnu Sunni, muridnya Imam An-Nasai. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, aku mendatangi Rasulullah SAW, lalu aku berkata, ya Rasulullah, Allah Azza wa Jalla telah membunuh Abu Jahal. Abu Jahal dah mati. Lalu beliau SAW berkata, Alhamdulillah, bersyukur Alhamdulillah yang telah menolong hambanya dan memenangkan agamanya. Alhamdulillah alladzi nasara abadah wa a'azza dinah. Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar An-Nawawiyah. Bacaan ini dibaca ketika ada musuh Islam meninggal. Siapa musuh Islam? Qauluhu babu ma yaquluhu ila balaghahu mautu adu bil Islam ay minal kufar abil khawarij aw ghairihim min arbabil ibtida' al-mufsidin lid-din. Ini Imam Ibnu Allan dalam Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah Al-Adhkar An-Nawawiyah juz 4 halaman 88. Perkataan beliau Imam Nawawi, bab ini menjelaskan apa yang dikatakan ketika mendengar musuh Islam meninggal. Siapa musuh Islam? Yaitu orang-orang kafir atau orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij ya, atau selain mereka dari pengikut aliran bid'ah, aliran sesat yang merusak agama seperti Wahabi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas meninggal dunia, ya, disamakan dengan meninggal dunianya Abu Jahal. Na'udzubillah min dzalik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalau ceramah ya, Romli ini mengatakan bahwa orang-orang Wahabi itulah yang gemar mengkafirkan orang yang ada di luar kelompok Wahabi. Tapi dari sini sekarang terbukti bahwasannya Romli sendirilah yang takfiri, ya, mengkafirkan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, menyamakan berita meninggalnya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah dengan meninggalnya Abu Jahal. Na'udzubillah min dzalik. Ini kan takfiri sejati kaum muslimin. Ini namanya maling teriak maling kaum muslimin. Ya, padahal para dai salafi, ya, sekeras apapun mereka mendakwahkan kepada kaum muslimin untuk meninggalkan perkara syirik, perkara bid'ah, ya, nggak pernah mengkafirkan. Nggak pernah mengkafirkan. Coba satu saja, ya, kalau ada mengkafirkan dengan jelas, nggak pernah kaum muslimin, ya. Ini Pak Romli menyamakan berita meninggalnya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, dai yang sangat keras penentangannya terhadap kesyirikan, bid'ah, kemaksiatan, malah disebut musuh Islam, dan menyamakan berita meninggalnya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah dengan berita meninggalnya Abu Jahal. Na'udzubillah min dzalik. Ini parah ini kaum muslimin, ya. Ini maling teriak maling, ya. Belum lagi permasalahan bid'ah kaum muslimin. Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas ini kalau dengan permasalahan bid'ah, dakwah beliau luar biasa kaum muslimin, menentang perbuatan bid'ah kaum muslimin. Berbeda dengan Idrus Romli. Ya, boleh cek ceramahnya Idrus Romli. Idrus Romli pernah mengatakan, ya, mengakui bahwasanya acara tahlilan itu adalah bid'ah mungkaroh. Ya, orang yang memerangi acara tersebut diberikan pahala. Tapi dia beralasan, ya, kenapa tidak memerangi acara tersebut? Karena kalau diperangi, maka dia yang akan dimusuhi oleh masyarakat karena sudah menjadi tradisi. Ya, makanya disebut sama Ustadz Zainal Abidin, ya, dakwah itu ya seperti itu, butuh tantangan. Nggak mau enaknya saja, ya, mau enaknya saja, nggak mau dimusuhi. Akhirnya nggak berani menyampaikan yang hak. Itu, ya, Idrus Romlah. Ya. Kok malah menuduh orang ahlul bid'ah, menuduh orang musuh Islam, ya, sementara dia sendiri jelas-jelas mengakui amaliyah kelompoknya adalah amaliyah bid'ah. Ya. Dan juga Idrus Romli ini ada videonya menyebarkan cerita khurafat, ada wali katanya yang di mana? Di Jawa, ya. Ya, kemudian ada kebakaran di Mekah. Kemudian wali itu memercikkan air di Indonesia, kebakaran di Mekah, apinya jadi mati. Kemudian ada wali yang katanya kuburannya itu bisa bergeser, ya, karena banjir, ya, bergeser nyebrang sungai. Ini kan cerita-cerita khurafat, ya, menyebarkan cerita-cerita bohong. Dan orang-orang yang menyebarkan cerita bohong itulah yang musuh Islam. Ya, cerita bohong mengatasnamakan agama Islam itu musuh Islam. Lah kok malah menuduh orang yang mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah, dituduh sebagai musuh Islam, dituduh sebagai ahlul bid'ah.
Ya, coba kaum muslimin, ada nggak ya orang dari kalangan Pak Romli yang di dalam ceramahnya membahas tentang definisi bid'ah, menjelaskan tentang bid'ah, memperingatkan kepada jamaahnya tentang bahaya bid'ah, seperti tegasnya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas mendakwahkan tentang bahayanya bid'ah. Makanya kita harus terus berpegang di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan gak mungkin kita bisa berpegang di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita tidak menjauhkan perbuatan bid'ah. Gak mungkin kita akan bisa berpegang di atas sunnah kalau kita tidak menjauhkan bid'ah. Maka Nabi Muhammad SAW di dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, "May ya'ish minkum ba'di fa yasara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang hidup sesudah wafatku akan melihat perselisihan yang banyak, akan terjadi perpecahan yang banyak di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan solusi, hendaklah berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat dan gigit dengan garam kalian. Bukan sekedar pegang aja, gigit dengan garam kalian. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Kemudian Nabi ingatkan, wa iyyakum muhdatsatil umur. Jauhkan dari diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Artinya nggak mungkin orang itu bisa berpegang kepada sunnah kalau dia tidak menjauhkan perbuatan bid'ah. Jadi harus dia berpegang kepada sunnah sampai dia diwafatkan oleh Allah. Karena ini nikmat yang paling besar. Seandainya kita ditakdirkan oleh Allah, kita orang fakir, miskin, gak punya apa-apa, tapi kita taat kepada Allah, berpegang kepada Islam dan sunnah, ini nikmat yang paling besar. Karena gak akan tegak Islam tanpa sunnah. Islam dan sunnah, sebagai dijelaskan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarh Sunnah. Ikhwan fillah, azakumullah, ini nikmat yang wajib kita syukuri. Nikmat Islam dan sunnah. Nah kaum muslimin ya, coba bandingkan dengan ceramahnya Idrus Romli kaum muslimin ya. Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ya, yang beliau tegas di dalam menentang perbuatan amaliyah bid'ah, dituduh oleh Pak Romli sebagai ahlul bid'ah. Bahkan dimisalkan dengan Abu Jahal ya. Padahal Romli sendiri ketika menjelaskan tentang bid'ah, membahas masalah bid'ah, ya, dia mengakui amaliyah yang diamalkan oleh dia dan jamaahnya itu bid'ah mungkaroh. Ya, tapi dia nggak berani mengingkari, nggak berani memerangi amaliyah bid'ah tersebut dengan alasan takut nanti dia yang diperangi oleh masyarakat. Ya, tadi dari Ustadz Zainal Abidin membicarakan masalah tahlilan. Padahal ini nanti ada sesi khusus ya tentang tahlilan. Memang tahlilan ini di dalam kitab I'anatul Talibin bid'ah mungkaroh, dalam sebagian lain dikatakan bid'ah makruhah. Bid'ah makruhah orang yang memerangi akan mendapatkan pahala. Tapi persoalannya ini sudah menjadi budaya, sudah menjadi adat, kalau diperangi malah kita yang dimusuhi oleh orang. Padahal kata para ulama di dalam ada seorang ulama dari mazhab Hambali, ada kitab namanya Al-Adab Syar'iyyah wal Minahul Mar'iyah, karangannya Ibnu Muflih Al-Maqdisi. Beliau muridnya Syekh Ibnu Taimiyah. Kitab ini diterbitkan oleh pemerintahan Saudi Arabia. Beliau mengatakan la yambaghil khuruj min adatin nas illa fil haram. Tidak sebaiknya keluar dari adat masyarakat selama tidak haram. Tuh kan kaum muslimin ya. Dia sendiri mengakui amaliyah tahlilan itu bid'ah, bahkan bid'ah makruhah. Orang yang memerangi akan diberikan pahala. Ya, tapi karena itu sudah menjadi adat, ya takut kalau diperangi malah justru kiainya yang diperangi oleh masyarakat. Kemudian dia membela amaliyah bid'ah tersebut dengan pendapat seorang ulama, katanya memiliki kitab di mana kitab tersebut mengatakan bahwa tidak selayaknya menyelisihi sebuah adat di masyarakat selama itu tidak haram. Ya. Padahal jelas di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu an, beliau jelas mengatakan kunna na'uddu ijtima'a ila ahlil mayyit wasoni atat ta'am
ba'da dafnihi minan niyahah. Kami menganggap berkumpul di kediaman si mayit dan makanan yang dibuat oleh keluarga mayit setelah penguburan mayit merupakan bagian dari niyahah atau meratapi mayit. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' menukil perkataan dari penulis Asy-Syamil dan ulama lainnya. Beliau mengatakan, adapun yang dilakukan keluarga mayit dengan membuatkan makanan dan mengumpulkan orang di kediaman mayit, maka tidak ada tuntunan di dalam hal ini. Hal ini termasuk bid'ah yang tidak dianjurkan. Demikian juga perkataan penyusun Asy-Syamil. Kemudian Imam Nawawi pun menukilkan hadis dari Jarir bin Abdullah yang sudah kita nukilkan tadi kaum muslimin. Ya. Jadi jelas, banyak sekali para ulama yang menentang perkara-perkara yang seperti itu. Ya, perkara tahlilan. Bahkan kita dengar tadi Pak Idrus Romli ya, dengan jelas mengatakan itu perbuatan bid'ah mungkaroh yang memeranginya mendapatkan pahala. Ya, tapi karena itu sudah menjadi adat, nggak berani memerangi. Ya, karena kalau memerangi, dia takut dianya yang diperangi. Ya, tapi mengakui itu bid'ah. Tapi kenapa kok tiba-tiba dengan adanya berita meninggalnya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, malah beliau dituduh sebagai tokoh alul bid'ah. Ini kan kuali, ya, maling teriak maling. Bahkan sampai memisalkan seperti Abu Jahal. Ini kan namanya sudah mengarah kepada takfiri. Ya, padahal kalau berbicara tentang Wahabi, dia menuduh Wahabi inilah yang takfiri. Jadi aneh Pak Idrus Romli ini kaum muslimin. Ya. Tapi alhamdulillah kaum muslimin, kalau kita melihat video dari Pak Romli ini, ya, di kolom komentar itu dibanjiri dengan dukungan terhadap Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Ya, hampir tidak ada yang mendukung statement dari Pak Idrus Romli ini kaum muslimin. Alhamdulillah ya, artinya banyak orang yang sebenarnya mengakui bahwa Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas ini adalah orang baik dan dakwah yang beliau bawa itu adalah dakwah yang hak. Ya, banyak yang mengakui. Kalau masalah ada yang tidak suka, banyak yang tidak suka, nggak ada masalah kaum muslimin. Ya, Pak Idrus Romli atau mungkin yang lain tidak sepakat dengan apa yang didakwahkan oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas tentang konsep bid'ah, konsep tauhid, konsep syirik, ya, nggak ada masalah. Tapi jangan fitnah. Jangan fitnah. Ini banyak sekali fitnah-fitnah yang dilontarkan terhadap Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah dan dakwah yang beliau bawa. Ya, beliau disebut mengkafirkan, ya, mengharamkan ziarah kubur, mengharamkan solawat, ya, mengatakan tidak sampainya, tidak bermanfaatnya doa untuk orang yang sudah meninggal dunia. Itu semuanya fitnah. Ya. Kita boleh kaum muslimin ya berbeda pendapat. Anda mau tetap mengikuti perkara bid'ah, tetap mengikuti perkara kesyirikan, dan menganggap bahwa itu bukan bid'ah, itu bukan syirik. Nggak ada masalah, silahkan. Ya. Tugas para da'i itu hanya sekedar menjelaskan. Perkara mau diikuti atau tidak, nggak ada urusan. Ya. Boleh berbeda, tapi jangan memfitnah. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus istiqomah di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di atas manhaj salaf ya. Dan mereka yang masih membenci dakwah salaf, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka hidayah ya. Mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit ini kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.